Oh, kemana ya Ragam? Makanan juga digusur. Oh, kemana tuh? Videonya dinyalakan ya. Nazril, Salman, Reski, Ramadika, Kembar, Aufar, Alvino. Alvino dinyalain videonya. Pak, ini pelajaran SKI apa ya? Ya, sejarah kebudayaan Islam. Sudah berapa yang masuk ini? 24. 24 siswa. Baik, kita mulai saja ya. Untuk mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Tujuannya agar dipermudah pemahamannya, diberikan pemahaman yang baik, diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku, disimak dan dibuka buku paket SKI-nya halaman 15. Sekarang kita sudah masuk ke bab yang kedua, yaitu Sunan Ampel. Nah, selama pembelajaran berlangsung, ini saya mute dulu ya. Semuanya saya diamkan dulu. Jadi jangan ada yang dinyalakan mikrofonnya. Dengarkan, biarkan saja saya yang berbicara ya. Ini saya mute dulu ya. Jangan ada yang dinyalakan lagi. Sudah ya. Dah, kalian simak bab yang kedua dan dibuka buku paketnya. Sunan Ampel. Ya, Sunan Ampel itu wafatnya sekitar tahun 1479 Masehi. Seperti biasa kalau ada yang penting-pentingnya nanti dikasih garis bawah atau dicatat boleh. Sudah ya, kita sudah mau mulai tentang Sunan Ampel. Nanti kita akan belajar Sunan Ampel tentang biografinya, kemudian peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kemudian Sunan Ampel itu mempunyai silsilah, ada silsilahnya. Kemudian kedatangan beliau di Pulau Jawa, kemudian menikah dengan keluarga kerajaan, dakwah melalui jaringan kekerabatan, kemudian tradisi dan juga pendidikan daripada Sunan Ampel. Ayo amati gambar 7 yaitu Sunan Ampel berdasarkan dokumen Kemenak Republik Indonesia. Kemudian gambar yang ke-8 ini adalah foto pesantren Tebu Ireng Jombang yaitu daripada dokumen Kemenak Republik Indonesia. Kemudian ada cuplikan kisah, ada sepenggal cerita daripada kisah Sunan Ampel. Nomor 1, dalam menjalankan ajaran Islam dan menyebarkan di Pulau Jawa, Sunan Ampel mendapat tantangan. Gerakan-gerakan dalam sholat dianggap aneh dan ditertawakan oleh orang-orang di sekelilingnya. Kemudian beliau juga dicela ketika memilih makanan yang halal dan menolak makanan yang dilarang. Kemudian cuplikan kisah yang kedua, pesantren adalah lembaga pendidikan yang diwariskan Wali Songo. Mereka berusaha mengembangkan jumlah pesantren di desa-desa pada era Kerajaan Majapahit.
Pondok dijadikan sebagai wadah memperdalam agama sekaligus sebagai pusat penyebaran agama Islam. Nah, kemarin saya sudah contohkan ya di Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, cuplikan kisahnya kalian baca terlebih dahulu, kemudian nilai apa yang terkandung daripada cuplikan kisah tersebut. Nah, ini kalian isi ya, nilai-nilai yang terkandung, apa sih yang bisa kita ambil, pelajarannya daripada cuplikan kisahnya. Ya, nilai yang terkandungnya. Nanti ini kalian isi sesuai dengan gagasan kalian, ya. Dah, kita lanjut ke halaman 19. Ayo membaca. Biografi Sunan Ampel dikenal dengan Raden Ahmad. Nama aslinya Said Ali Rahmatullah. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Sunan Ampel dikenal dengan Raden Rahmat. Nama aslinya yaitu Said Ali Rahmatullah. Ayah daripada Sunan Ampel atau Raden Rahmat ini bernama Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Kasih garis bawah atau dikasih stabilo. Dikasih stabilo atau dikasih garis. Boleh. Beliau seorang ulama asal Samarkandi, Asia Tengah. Ibunya seorang putri raja bernama Chandra Wulan dari kerajaan Campa atau Kamboja. Sedangkan silsilah keturunannya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sunan Ampel dimatiin. Biar yang lain tidak terganggu. Ini udah nyalain. Di mute dulu, pelangi. Dah di mute, jangan dinyalain lagi. Nah, jadi Sunan Ampel atau Raden Rahmat ini nama aslinya adalah Said Ali Rahmatullah. Ya, nanti ketika ada soal, pertanyaan, ketika ulangan, ujian, nah nanti siapakah nama asli daripada Sunan Ampel? Ya, jawabannya adalah nama aslinya itu Said Ali Rahmatullah. Kalau ditanya nama ayah daripada Sunan Ampel itu siapa? Jawabannya adalah Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Kemudian nasab daripada Sunan Ampel atau Raden Rahmat ini sampai ke Rasulullah, silsilahnya, keturunannya itu bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui siapa? Melalui Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya yaitu Ali Murtadha dan Raden Burereh yang sebelumnya tinggal di Campa. Mereka datang bersama sejumlah kerabat. Kedatangannya ke Pulau Jawa itu diperkirakan pada tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Sri Kertawijaya yang wafat pada tahun 1451. Raja Kerajaan Majapahit, untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moralnya. Jadi Raden Rahmat atau Sunan Ampel ini datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan juga saudara tuanya yang bernama Ali Murtadha dan Raden Burereh yang sebelumnya itu tinggal di yang nama tempat itu di Campa. Mereka itu datang bersama sejumlah kerabat yang datangnya itu sekitar tahun 1440 Masehi atas undangan dari Prabu Sri Kertawijaya, Kerajaan Majapahit. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk memperbaiki moral, adab, perilaku daripada masyarakat Majapahit yang pada waktu itu mengalami kemunduran dan kemerosotan daripada moral-moral, adabnya, akhlaknya. Nah, kedatangan rombongan ke Majapahit juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibunya dan istri Sri Prabu Kertawijaya.
Dewi Darawati yang berasal dari Campa. Setelah beberapa lama, Raden Rahmat itu menikah atau Sunan Ampel itu menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri daripada Tumenggung Arya Teja, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembu Sura, Raja Surabaya yang Muslim. Dari pernikahannya lahirlah anak dan cucu yang menjadi generasi atau penerus dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam. Begitu pula hubungan kekerabatannya dengan penguasa Surabaya, Arya Lembu Sura, pada gilirannya membawa Raden Rahmat menjadi bupati penguasa Surabaya. Kedudukan ini memberikan peluang baginya melakukan penyebaran agama Islam secara leluasa dan merintis pembangunan kota Surabaya. Nah, jadi setelah menikah, ya, Raden Rahmat atau Sunan Ampel itu menikah dengan Nyai Ageng Manila, dari putri daripada Tumenggung Arya Teja, yang mana pada waktu itu menjadi bupati di daerah Tuban. Ya, nama daerahnya tuh Tuban, yang juga itu adalah cucu daripada Arya Lembu Suro, ya, raja Surabaya yang agamanya Islam. Dari pernikahannya itu, dari pernikahan Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila itu, maka lahirlah anak dan cucu yang menjadi generasi untuk meneruskan dakwah agama Islam. Dan kedudukan ini menjadikan Raden Rahmat atau Sunan Ampel ini menjadi leluasa untuk menyebarkan agama Islam. Dan juga mulai membangun sedikit demi sedikit itu kota Surabaya. Kondisi ini didukung pula dengan keberadaan Raja Majapahit, yaitu Sri Prabu Kertawijaya tahun 1447 sampai 1451 Masehi sebagai Maharaja Majapahit yang menaruh perhatian besar dengan perkembangan agama Islam. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren. Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren sama dengan Sunan Maulana Malik Ibrahim, ya, dan menjadikannya sebagai pusat pengkaderan mubalik yang disebar ke daerah lain di Pulau Jawa. Gelar Sunan atau Susuhunan yang diperuntukkan pada Raden Rahmat diberikan karena kedudukannya sebagai raja atau bupati di daerah Surabaya dan sebagai guru suci di Dukuh Ampel yang memiliki kewenangan melakukan baiat bagi para santrinya. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel, kota Surabaya. Dikasih garis bawah anak-anakku. Dari Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel, kota Surabaya, halaman 19 paling bawah. Dikasih garis bawah atau dicatat. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel di kota Surabaya. Lanjut halaman 21. Peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, perannya ini, peran Sunan Ampel, Raden Rahmat dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Ampel punya peran penting dalam pengembangan syiar Islam, yaitu satu, membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Ampel punya peran penting dalam membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa kerajaan Majapahit. Strategi inilah yang menjadikan agama Islam itu lambat laun semakin kuat dan mendapatkan dukungan para penguasa.
Sebagaimana Rasulullah SAW menguatkan agama Islam lewat pernikahannya dengan istri-istri beliau yang berlatar belakang dari berbagai suku dan agama. Ya, jadi salah satu peran Sunan Ampel daripada menyebarkan agama Islam, mensyiarkan agama Islam itu yang pertama itu membentuknya jaringan kekerabatan. Jadi kekerabatannya itu diperkuat ya untuk menyebarkan agama Islam. Dan inilah strategi daripada Sunan Ampel atau Raden Rahmat ya untuk mengembangkan agama Islam di Indonesia. Dengan cara membentuk kerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa. Nah, di antara penyiar Islam yang punya hubungan kekerabatan dengan penguasa Majapahit, di antaranya satu, Raden Rahmat menikahkan Raden Usen dengan Putri Arya Baribin. Itu Adipati Madura. Raden Usen adalah seorang mubalik asal Rusia Selatan dekat Samarkandi yang cukup lama ditugaskan sebagai imam dan mengislamkan masyarakat Sumeneb di Madura. Kemudian B, Syekh Waliul Islam menikah dengan Putri Retno Sambodi, anak penguasa Pasuruan Lembu Miroda atau dikenal dengan Bah Gunung Bromo. Yang ketiga, Syekh Maulana Gharib dinikahkan dengan Niken Sundari, putri Patih Majapahit bernama Mahodara. Yang keempat, Putri Sunan Ampel, adik dari Mas Murtosyah, dinikahkan dengan santrinya Raden Paku atau dikenal dengan Sunan Giri. Begitu pula putrinya Mas Murtosimah dinikahkan dengan Raden Patah yang menjabat sebagai adipati di kota Demak. Nih ya, antaranya daripada penguasa-penguasa yang mempunyai hubungan baik dengan Raden Rahmat atau Sunan Ampel pada kerajaan Majapahit. Raden Rahmat, Syekh Waliul Islam, Syekh Maulana Gharib, dan putri Sunan Ampel yaitu Mas Murtosyah. Hubungan dan jaringan kekeluargaan antar penguasa dan penyebar Islam menjadikan agama Islam cepat meluas di berbagai daerah melalui peran para wali songo. Yang kedua, antaranya itu melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Masyarakat pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi dan budaya yang turun-menurun. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara-cara damai, moderat, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada mengandung nilai-nilai ajaran agama Islam. Sebelum kedatangan para penyiar Islam, orang-orang Majapahit mengenal upacara peringatan terhadap orang mati disebut Srodok. Sebuah upacara, Srodok ini adalah sebuah upacara peringatan atas kematian seseorang pada tahun ke-12. Setelah kedatangan penyiar Islam yang dipelopori oleh Sunan Ampel, penduduk Majapahit mulai memperingati tradisi kenduri dan memperingati kematian seseorang pada hari ke-7, ke-3, ke-7, ke-40, dan ke-100, dan juga ke-1000. Dalam prakteknya, masyarakat berkumpul mendatangi keluarga yang ditinggalkan, lalu acara tersebut diisi dengan zikir, tahlil, dan doa. Tradisi keagamaan ini bukanlah berasal dari ajaran Hindu-Buddha, tetapi merupakan tradisi keagamaan Muslim Campak yang dikenalkan oleh Sunan Ampel. Nah, jadi salah satu di antaranya syiar daripada Sunan Ampel ini melakukan perubahan menuju tradisi yang bernilai keislaman. Yang tadinya itu melakukan srodok atau upacara peringatan kematian ya, itu diubah ya. Setelah dipelopori oleh Sunan Ampel, maka diubah untuk memperingatinya itu melalui dengan zikir, tahlil, dan doa di hari ke-3, ke-7, 40, ke-100, dan juga ke-1000. Jadi dalam prakteknya itu Sunan Ampel mengumpulkan masyarakat, mendatangi keluarga yang ditinggalkan, kemudian dilanjutkan dengan berzikir,
tahlil, dan juga berdoa bersama. Yang ketiga, peran daripada Sunan Ampel menyebarkan agama Islam di Indonesia itu membangun masjid dan juga pesantren sebagai pusat daripada penyebaran agama Islam. Masjid Ampel merupakan bangunan tempat ibadah yang menyimpan nilai sejarah. Arsitektur masjidnya memadukan arsitektur Hindu-Buddha dan khazanah Islam untuk kepentingan dakwahnya. Model atap tumpang pada masjid menggambarkan adanya akulturasi budaya Islam dan Hindu-Buddha. Tiang-tiang masjid masih kokoh hingga sekarang. Selain membangun masjid, Sunan Ampel juga membangun pesantren, tempat mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, syariat, dan tasawuf. Di tempat ini pula beliau atau Sunan Ampel mengkader para santri-santrinya yang akan melanjutkan dakwah Islam. Di antaranya yaitu Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, Derajat, dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, selain dua peran daripada Sunan Ampel, yaitu yang pertama menghubungkan dimatiin. Yang pertama, peran daripada Sunan Ampel mengembangkan agama Islam yaitu membentuk jaringan. Dimatiin, di-mute. Dimatiin. Alvino matiin. Di-mute. Dah. Nah, peran Sunan Ampel itu yang pertama tadi membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan agama Islam, yaitu dengan cara menikahkan putri daripada saudara-saudaranya. Pak. Halo, jangan dinyalain lagi. Pak mau ke kali kan? Dah. Kemudian yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi yang bernilai keislaman. Ya, tadi dengan cara misalkan sebelumnya itu ada upacara strojo namanya ya, strodo. Nah, itu yang untuk memperingati kematian pada tahun ke-12 itu diubah menjadi tahlil, berzikir, dan doa bersama. Kemudian yang ketiga ini membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran agama Islam, yang mana bangunannya ini memadukan arsitektur Hindu-Buddha dan khazanah Islam. Ya. Dan di masjid inilah Sunan Ampel mengkader para santri-santrinya yang termasuk daripada Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan tokoh-tokoh lainnya. Ajaran yang banyak dikenal adalah falsafah limo atau tidak melakukan 5 hal. Yang pertama, moh main atau tidak berjudi, moh ngombe atau tidak mabuk-mabukan, moh maling atau tidak mencuri, moh madat atau tidak mengisap candu, dan moh madon atau tidak berzina. Anak-anakku, ini yang paling bawah dikasih garis bawah atau dikasih stabilo. Ajaran yang banyak dikenal adalah falsafah limo sampai tidak berzina. Dikasih garis bawah. Halaman 22 paling bawah ini dikasih garis bawah. Ini ajaran yang dikenal pada masa Sunan Ampel. Sudah dikasih garis bawah atau dicatat di buku catatan kalian? Pak, suaranya kecil. Udah, Pak. Suaranya kecil. Iya, Pak, tadi soalnya ada yang nelpon. Oh, iya berarti itu jaringan ya. Jaringan kalau ada yang nelpon. Dan nih ajarannya sampai tidak berzina di halaman 22 paling bawah. Ya, saya mau nanya, udah ada yang pernah ke makam Sunan Ampel atau Sunan Maulana Marik Ibrahim? Udah ada yang pernah belum? Belum. Belum. Minta diajak ziarah sama mama, sama ayah. Ya, ke Sunan dong, ke makam Sunan, ziarah. PPKM.
jalan-jalan edisi PPKM gitu. Mah, jalan-jalan dong edisi PPKM. Ya. Sedikit cerita, waktu itu saya juga alhamdulillah waktu di pesantren. Waktu di pesantren itu saya ziarah ke Ya kamu keluar dulu, ntar masuk lagi, keluar dulu, keluar. Sunan Ampel. Terus banyak ya, saya waktu pesantren itu ziarah. Jadi sebelum saya lulus dari pesantren itu kita ziarah ya, berdoa di sana agar dipermudah kelulusan saya itu waktu itu. Ya. Suara siapa ini? Salsa dimatiin, di mute. Dah, kita lanjut. Sikap positif dimatiin nak, biar yang lainnya tidak terganggu. Dah. Sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Yang C, halaman 24. Dalam usaha menyebarkan dan pengembangan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Ampel patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkannya. Di antaranya, 1. Berdakwah dengan santun penuh kearifan, dengan tanpa caci maki terhadap pendapat dan agama lain. Kisah teladan menarik ketika Sunan Ampel mengajak Prabu Brawijaya V atau Sri Prabu Kertawijaya memeluk Islam. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, namun ia terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang baik. Ya, nih sikap positif nih dalam pribadi Sunan Ampel yang bisa kita contohkan, yaitu berdakwah dengan santun, penuh kearifan, ya, tidak mencaci maki, ya. Kisah teladannya yang menarik ketika Sunan Ampel mengajak Prabu Brawijaya memeluk agama Islam, dan namun pada akhirnya itu rajanya tidak memeluk agama Islam, ya. Akan tetapi yang dibawakan ajarannya itu terkesan sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Artinya tidak mencaci, tidak memaksa, ya. Jadi sopan, santun berdakwahnya. Nah, sikap yang kedua yaitu toleransi dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan, menghadapi kebudayaan Jawa dan Nusantara yang sudah cukup lama, yang masih kental dengan tradisi Hindu-Buddha dan agama Kapitayan atau agama asli nenek moyang orang-orang Nusantara. Sunan Ampel secara perlahan melakukan perubahan tradisi, ya, seperti yang sudah tadi kita pelajari, merubah tradisi, ya, menggelar kegiatan-kegiatan yang bernilai Islami. Nah, itu yang tadi sudah kita pelajari, ya, peran Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Salah satunya itu mengubah tradisi, ya, mengubah tradisi tempat pada waktu itu, ya, di Kerajaan Majapahit yang tadinya selalu mengadakan upacara Strodjo, ya, Strodda namanya, yaitu upacara memperingati kematian ke-12 tahunnya, itu diubah oleh Sunan Ampel menjadi tahlil, kemudian berzikir, berdoa di hari ke-3, ke-7, ke-10, 100, dan yang ke-1000. Nah, kemudian yang ketiga, sikap positif daripada Sunan Ampel, yaitu beliau adalah sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta maupun jabatan. Sosok Raden Rahmat atau Sunan Ampel ini bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga raja atau bupati. Dua kepemimpinan yang disandangnya, yang dipegangnya, membuatnya bergaul dengan siapa saja dari semua kalangan. Yang keempat, beliau adalah seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya, sehingga lahirlah generasi penyebar agama Islam ke penjuru Nusantara. Ya, ini 4 sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Prinsip dakwah yang disampaikan para wali songo seiring dengan ajaran agama yang menjunjung nilai-nilai akhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini hikmahnya anak-anakku. Hikmah yang kita pelajari hari ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah.
Wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang mana artinya, ini siapa nih yang nyoret-nyoret? Dihapus, nak. Yang mencoret-coret dihapus. Nah, dah. Yang mana artinya serulah, ya, ud'u, serulah manusia, ya. Maksudnya ini kepada manusia, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah atau perkataan yang tegas dan yang benar dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik juga. Quran surat An-Nahl 125. Dan ini hikmahnya anak-anakku. Jadi menyerulah, ya. Kita itu disuruh menyerulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah atau perkataan yang tegas dan perkataan yang baik dan benar. Dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik juga. Ini anak-anakku, di sini ada rangkuman, ya, ada rangkuman dari pelajaran kita hari ini di halaman 25, dan di halaman 26 di sini ada latihan untuk kalian. 1 sampai 5 yang A, yang B. Dah. Perhatikan anak-anakku. Ini tugasnya. Latihan, tugasnya yang A di sini disuruh dijawab, ya. Tulis soal dan jawabannya di buku tulis. Saya ulangi. Tulis soal dan jawabannya di buku tulis yang A. Ya. Yang B, yang B langsung di buku paket. Langsung di buku paket, Pak, ya? Yang B langsung di buku paket. Tugasnya yang B ini ngapain? Kamu baca dulu pernyataannya. Aku senang meneladani Wali Songo karena berdakwah dengan cara-cara damai. Nah, jawaban kamu ini apa? S, setuju. TS, tidak setuju. T dan T itu tidak tahu. Ya, kamu checklist. Kalau setuju, kamu checklist. Kalau tidak setuju, kamu checklist tidak setuju. Kalau tidak tahu, kamu checklist yang tidak tahu. Kemudian berikan alasannya. Paham? Paham. Saya ulangi lagi. Tugasnya latihan halaman 26. Tandai sudah ya. Yang A, yang 1 sampai 5 ini tulis dan salin soal dan jawabannya di buku tulis. Fahim? Paham. Fahim tuh? Insyaallah, Pak. Assalamualaikum. Fahim nak. Salah. Baiklah. Nah, yang B ini langsung di buku paket. Baca dulu pernyataannya, kemudian jawabannya kamu apakah setuju atau tidak setuju atau tidak tahu, ya. Pilih salah satu, jangan di-checklist semuanya. Ya. Kemudian setelah di-checklist, kalian berikan alasannya. Kenapa kalian setuju? Kenapa kalian tidak setuju? Dan kenapa kalian itu tidak tahu apa-apa? Berikan alasannya. Pak, maaf, Pak. Ya. Alasannya kalau nggak muat di buku tulis nggak apa-apa kan, Pak? Alasannya kalau tidak muat di buku tulis boleh. Ya, Oh, iya. boleh. Yang A di buku tulis, soal dan jawabannya ditulis. Yang B di buku paket. Kalau alasannya tidak muat, boleh di buku tulis. Fahim ya? Fahim Tum? Ya, dah. Karena waktu kita tinggal 3 menit. Alhamdulillah kita sudah selesai. Pelajaran sejarah kebudayaan Islam bab yang kedua. Kemarin bab yang pertama kita sudah belajar tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dan di bab yang kedua ini kita sudah belajar Sunan Ampel. Ya, kalau ada pertanyaan nanti kita akan bahas. Ya, kita akan rampung semuanya di pertemuan di Rabu depan. Ya, dan jangan lupa untuk dibaca-baca lagi, diulang-ulang. Perjalanan atau peran daripada sunan-sunan yang sudah kita pelajari. Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, itu dibaca-baca lagi ya, dalam mengembangkan ajaran agama Islam di Indonesia atau di Nusantara. Ya. Dah, ada yang ingin bertanya anak-anak? Tematik enggak, Pak? Tematik nanti, sabar. Nanti kita bertahap, ini kalian selesaikan dulu tugasnya, fokus tugasnya dulu. Nanti jam berapa ya? Jam 9 bisa nggak? Jam 9 Bisa. lewat 15. Jam 9 lewat 15 kita mulai nanti ada
saya sudah buat pelajaran tematik tapi berbentuk games. Nanti kita Oh, akan maaf Pak, bermain nggak game. kedengeran Pak. Tadi ada yang nelpon lagi. Waduh, siapa tuh yang nelpon? Debt collector, bukan? Om Pak, Oh iya, om saya. ya udah. Nah, nanti setelah pelajaran ini selesai, ya. Jadi ini pelajaran SKI ini kalian saya kasih waktu sampai jam 9:15. Nanti sekitar jam 9:13 saya kabarin lagi untuk masuk ke Zoom lagi. Ya, Fahim? Nah, Jadi yang belum sarapan mengerjakan tugasnya sambil sarapan, sambil demam ya. Biar enggak sakit. Ya, sarapan jangan lupa. Jaga kesehatan pokoknya ya. Paham ya? Jadi tadi saya sudah buatkan pelajaran tematik tapi kita sambil bermain. Nanti kita akan bermain games tapi ada pelajarannya. Ya, nanti akan saya buatkan grup-grupnya. Paham ya? paham Pak. Sudah. Pak. Tidak ada yang tanyakan kan? Sudah, kita cukup Tidak. Tidak. kan pelajaran. Ada Pak. 1 menit terakhir untuk foto bersama atau laporan PJJ kita hari ini. Semua dinyalakan videonya, Alvino. Dinyalakan videonya. Ramanika, Dika, dinyalakan videonya. Alvino. Kita laporan hari ini. Ya. Senyum. Alvino nyalain nggak videonya? Lihat kamera, Bentar Pak. Noverio. Lihat kamera Noverio. Alman, Amalia KN, Siti Komaria, nyalakan videonya. Ayo, 1 menit terakhir. Aufar, 1, kita foto ya, senyum semuanya ya anak-anak. 1, 2, 3. Tahan. Cek dulu, tahan sebentar.